Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa yang terpilih, di sebuah perjalanan spiritual yang akan membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang keterhubungan yang menyatukan kita semua. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan perpecahan, seringkali kita terjebak dalam ilusi pemisahan, ilusi bahwa kita adalah individu yang terisolasi. Namun dalam perjalanan ini, Anda akan diajak untuk melihat lebih jauh dan menyadari bahwa kita semua pada dasarnya adalah satu. Di sini kita akan menggali konsep yang sangat mendalam, keterhubungan semua makhluk, mengapa kita semua adalah satu. Apa yang akan kita pelajari hari ini bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah kebenaran yang mengalir dalam setiap aliran energi semesta. Dari energi yang tak tampak hingga cinta yang menghubungkan kita semua, setiap bagian dari diri kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Dan bersama-sama, kita akan membuka pintu pemahaman yang lebih luas tentang apa artinya menjadi satu dengan alam semesta. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah mendukung channel ini. Terima kasih untuk setiap like, komentar, dan tentunya subscribe yang Anda berikan. Tanpa dukungan Anda, perjalanan ini tidak akan semudah ini, dan saya sangat menghargai setiap langkah yang kita ambil bersama. Jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten spiritual yang penuh pencerahan. Saya mengajak Anda untuk menonton video ini sampai habis, karena setiap bab yang akan Anda temui akan membantu Anda membuka lapisan-lapisan kesadaran yang lebih tinggi. Jangan khawatir jika Anda merasa ada yang belum sepenuhnya jelas, terus menonton dan mengulanginya. Setiap kali Anda melakukannya, Anda akan menemukan lebih banyak pemahaman dan kedalaman dalam pesan yang kami bagikan. Terima kasih sekali lagi telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita bersama-sama mulai membuka hati dan pikiran kita, menyelami kedalaman kesadaran bahwa kita semua, sebagai satu entitas yang terhubung, memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh cinta. Kita seringkali hidup dengan keyakinan bahwa apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan adalah kenyataan yang paling nyata. Namun sebenarnya ada dimensi yang jauh lebih besar dari yang tampak oleh mata kita. Dimensi yang tidak bisa kita sentuh, tapi terasa begitu nyata jika kita membuka hati dan pikiran kita. Alam semesta ini bukan hanya terdiri dari benda-benda fisik yang kita lihat di sekitar kita. Ada lapisan energi yang sangat halus yang menyatukan segala sesuatu. Ini adalah keterhubungan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata dalam spiritualitas kita. Ketika kita berbicara tentang energi, kita sebenarnya merujuk pada getaran yang ada di seluruh alam semesta ini. Setiap benda, setiap makhluk hidup, bahkan pikiran kita memancarkan energi. Pikiran kita adalah getaran, perasaan kita adalah getaran. Bahkan pikiran yang kita anggap sebagai hal yang sepele sebenarnya memiliki frekuensi yang bisa mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ketika kita melihat alam semesta, kita melihatnya sebagai sesuatu yang penuh dengan energi yang saling berinteraksi satu sama lain. Keterhubungan yang tak terlihat ini bisa dianalogikan dengan gelombang yang ada di lautan. Meskipun gelombang itu tampak seolah-olah datang dan pergi, mereka selalu terhubung satu sama lain dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Begitu pula dengan energi yang ada di dalam kita dan di luar kita. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terhubung dalam jaringan energi yang sangat luas. Setiap makhluk hidup, setiap batu, setiap tanaman, bahkan udara yang kita hirup, semuanya saling berinteraksi dalam cara yang tak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dalam dunia fisika, kita mengenal konsep medan magnetik yang ada di sekitar kita. Begitu juga dalam dunia spiritual, kita bisa merasakan medan energi yang mengelilingi kita. Semua makhluk hidup, meskipun berbeda-beda bentuk fisiknya, memiliki medan energi yang menghubungkan mereka. Anda mungkin sudah sering mendengar bahwa kita terhubung dengan alam semesta, dan sebenarnya ini bukan hanya metafora. Ada fakta ilmiah dan spiritual yang mengonfirmasi bahwa tubuh kita, meskipun tampak padat, sebenarnya dipenuhi dengan energi yang sangat halus yang bergetar pada frekuensi tertentu.
Ketika kita belajar untuk lebih peka terhadap energi ini, kita mulai merasakan bahwa segala sesuatu di sekitar kita, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu, memiliki getaran yang menyatu dengan kita. Tidak ada yang benar-benar terpisah. Kita sebagai bagian dari alam semesta, berbagi frekuensi yang sama dengan segala yang ada di sekitar kita. Dan saat kita mulai merasakan getaran ini dengan kesadaran penuh, kita mulai mengerti betapa dalamnya keterhubungan kita dengan segala hal yang ada di dunia ini. Energi ini menghubungkan kita dalam cara yang sangat mendalam, tak terukur dengan alat atau teknologi apapun, tapi kita bisa merasakannya dalam setiap momen kehidupan kita. Ini adalah ajaran penting dalam spiritualitas, bahwa kita bukanlah individu yang terisolasi, tetapi bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Kita adalah bagian dari tarian alam semesta yang tidak terlihat ini, di mana setiap langkah kita mempengaruhi keseluruhan harmoni kosmik. Cinta, kata yang sederhana tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengaitkan cinta dengan hubungan pribadi, cinta kepada pasangan, keluarga, teman, atau bahkan hewan peliharaan. Namun cinta yang sejati jauh lebih besar dari itu. Cinta adalah energi yang mengalir di seluruh alam semesta ini, menghubungkan segala sesuatu tanpa mengenal batas waktu, ruang, atau bentuk. Cinta adalah energi universal yang mengikat kita semua. Setiap makhluk hidup, dari manusia hingga tanaman dan hewan, dilahirkan dari energi cinta ini. Cinta bukan hanya tentang perasaan kasih sayang yang kita rasakan terhadap orang lain, tapi juga tentang kesadaran yang mendalam bahwa kita semua adalah satu. Ketika kita mencintai, kita sebenarnya membuka diri kita terhadap energi yang menyatukan kita dengan seluruh alam semesta. Bayangkan sejenak bahwa cinta adalah medan magnet yang kuat, yang menarik kita semua bersama-sama. Seperti medan magnet yang menghubungkan kutub utara dan selatan, cinta menghubungkan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Tidak hanya dalam hubungan manusia, tetapi juga dalam hubungan kita dengan alam, dengan dunia, dan dengan semesta itu sendiri. Cinta adalah getaran yang mengalir melalui kita, menyentuh setiap sudut kehidupan dan mengundang kita untuk merasakan kesatuan ini. Cinta dalam konteks spiritual juga melampaui batasan-batasan yang ada dalam dunia fisik. Cinta bukan hanya perasaan yang kita alami di dalam hati, tetapi energi yang mengalir melalui tubuh kita, melalui pikiran kita, dan bahkan melintasi ruang dan waktu. Ketika kita mengalirkan cinta kepada orang lain, kita sebenarnya sedang menyebarkan energi yang akan kembali kepada kita, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keseimbangan. Ini adalah hukum alam yang tak terhindarkan. Apa yang kita beri, itulah yang kita terima. Lebih dalam lagi, cinta adalah energi yang mengalir antara dimensi-dimensi kehidupan. Ia adalah jembatan antara dunia fisik yang kita kenal dengan dunia spiritual yang lebih luas. Cinta tidak terbatas pada dunia yang kita lihat dan sentuh. Ia melampaui dimensi waktu dan ruang, menjembatani kita dengan kehidupan setelah mati, dengan semesta yang lebih besar, dan bahkan dengan diri kita yang lebih tinggi. Ketika kita membuka hati kita dengan cinta yang murni, kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi, energi yang mengalir dari sumber kehidupan itu sendiri. Namun banyak dari kita yang terjebak dalam konsep cinta yang terbatas, yaitu cinta yang hanya untuk diri sendiri atau untuk orang-orang tertentu. Padahal cinta sejati adalah cinta tanpa batas, cinta yang meliputi segala sesuatu. Cinta kepada alam, cinta kepada hewan, cinta kepada sesama manusia, bahkan cinta kepada diri kita sendiri. Semua itu adalah bentuk ekspresi dari energi yang sama. Ketika kita mencintai, kita tidak hanya memberi, tetapi kita juga menerima. Cinta adalah aliran yang tidak pernah berhenti, yang melintasi segala batas, menjadikan kita satu dengan segala sesuatu. Ketika kita menyadari bahwa cinta adalah energi yang menghubungkan kita dengan semesta, kita mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai yang lain, tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi melihat alam sebagai sesuatu yang terpisah,
tetapi sebagai bagian dari tubuh kita yang lebih besar. Semua ini adalah ekspresi dari energi cinta yang mengalir dalam diri kita dan di sekitar kita. Cinta adalah kesadaran bahwa kita semua terhubung. Ketika kita memupuk cinta dalam diri kita mengundang kedamaian, harmoni, dan kesatuan dalam hidup kita. Dan ketika kita menyebarkan cinta itu, kita membawa kedamaian bagi dunia ini. Cinta adalah energi yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Cinta adalah kekuatan yang menghubungkan kita dengan alam semesta, yang menjadikan kita satu dengan segala sesuatu. Pernahkah Anda merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan dunia ini? Sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bertindak, dan bahkan bagaimana kita merasa. Itulah kesadaran kolektif, sebuah konsep yang mengajarkan kita bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan setiap individu secara kolektif membentuk realitas dunia ini. Kesadaran kolektif adalah sebuah jaringan energi dan informasi yang melintasi seluruh umat manusia. Bayangkan itu seperti sebuah kolam besar yang terdiri dari tetesan-tetesan kecil. Setiap individu adalah satu tetesan dalam kolam tersebut. Ketika satu tetesan bergerak, ia mempengaruhi tetesan-tetesan lainnya. Begitu pula dengan pikiran dan perasaan kita. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pikiran yang kita pikirkan, semuanya menambah getaran ke dalam kolam kesadaran kolektif ini. Secara spiritual, kita sering diajarkan bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Pikiran kita, perasaan kita, dan energi kita mempengaruhi dunia di sekitar kita. Jika kita ingin melihat perubahan yang besar di dunia ini, kita harus memulai dengan diri kita sendiri. Kesadaran kolektif mengajarkan kita bahwa setiap individu memegang peran penting dalam membangun dunia yang lebih baik. Jika kita ingin melihat dunia yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan harmoni, maka kita harus menciptakan getaran tersebut dalam diri kita terlebih dahulu. Namun, untuk membangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi, kita harus melepaskan diri dari ilusi keterpisahan. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita semua terhubung dalam cara yang lebih mendalam daripada yang bisa kita lihat. Setiap tindakan baik, setiap pikiran positif, dan setiap niat tulus yang kita miliki tidak hanya mempengaruhi kita, tetapi juga mempengaruhi orang lain dan dunia secara keseluruhan. Penting untuk memahami bahwa kesadaran kolektif ini bukanlah hal yang pasif. Ia adalah energi yang terus berkembang dan berubah sesuai dengan energi yang diberikan oleh setiap individu. Jika banyak orang di dunia ini memilih untuk hidup dengan kesadaran tinggi, mencintai, mengampuni, dan berbuat baik, maka dunia ini akan berubah menjadi tempat yang lebih baik. Sebaliknya, jika banyak orang terjebak dalam pola pikir negatif, ketakutan, dan kebencian, maka kesadaran kolektif akan tercemar oleh energi tersebut. Untuk itu, kesadaran kolektif memberi kita kekuatan yang luar biasa. Setiap tindakan kita memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ketika kita melakukan perubahan dalam diri kita sendiri, kita juga berkontribusi pada perubahan besar dalam masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Kita bukan hanya bagian dari masyarakat kita, tetapi kita juga bagian dari seluruh umat manusia. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Dalam praktik spiritual, kita bisa memperdalam kesadaran kolektif dengan berbagi cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang berfokus pada diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia. Setiap kali kita berbuat baik, kita menanam benih-benih kebajikan yang akan tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran kolektif. Itulah sebabnya, meskipun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kita harus tetap menjaga hati kita, tetap terbuka dan penuh kasih, karena dengan itu, kita berperan dalam membangun dunia yang lebih penuh kesadaran dan cinta. Alam memiliki bahasa sendiri. Suara angin yang berbisik di daun,
gemericik air di sungai, atau bahkan gemerang ombak di pantai, semua itu adalah bahasa alam yang kita bisa dengar jika kita meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan. Keterhubungan manusia dengan alam bukanlah hal yang terpisah, melainkan hubungan yang dalam dan mendalam, satu yang melibatkan semua indera kita dan kesadaran kita yang lebih tinggi. Pada dasarnya, kita adalah bagian dari alam ini. Tubuh kita terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan yang ada di alam semesta: air, tanah, udara, dan api. Kita adalah makhluk biologis yang sangat bergantung pada alam untuk hidup. Namun, dalam kehidupan modern yang sibuk, banyak dari kita yang terputus dari keterhubungan alami ini. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, teknologi, dan rutinitas sehari-hari, sehingga kita lupa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan alam. Padahal alam berbicara kepada kita setiap saat, dan jika kita belajar untuk mendengarkan, kita akan menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Melalui keheningan, kita bisa mulai mendengar suara alam yang lebih dalam. Alam tidak hanya berbicara melalui suara fisiknya, tetapi juga melalui intuisi kita. Ketika kita benar-benar hadir di alam, kita mulai merasakan getaran dan energi yang ada di dalamnya. Suara alam mengajarkan kita tentang siklus kehidupan, lahir, tumbuh, berkembang, mati, dan beregenerasi. Alam mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan ritme kehidupan, untuk menerima perubahan, dan untuk beradaptasi dengan aliran hidup yang lebih besar. Sebagai contoh, ketika kita berada di tengah hutan atau berjalan di pantai, kita bisa merasakan kedamaian yang datang begitu saja. Alam memberikan kita rasa ketenangan, karena ia mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki tujuan dan tempatnya sendiri. Ketika kita terhubung dengan alam, kita bisa merasakan rasa kebersamaan yang lebih dalam, sebuah kesadaran bahwa kita adalah satu dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Namun untuk mendengarkan suara alam dengan hati yang terbuka, kita perlu melepaskan kekhawatiran dan kebisingan yang ada di dalam pikiran kita. Alam mengajarkan kita untuk kembali ke kesederhanaan, untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian dan kesuksesan duniawi, tetapi tentang keberadaan yang penuh perhatian dan kehadiran. Ketika kita mendengarkan alam, kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih luas. Kita bukanlah individu yang terisolasi, tetapi bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Alam juga mengajarkan kita tentang harmoni dan keseimbangan. Dalam setiap musim, dalam setiap siklus kehidupan, alam mengingatkan kita bahwa segala sesuatu datang dengan waktu dan tempatnya. Kita tidak perlu terburu-buru atau memaksakan kehendak kita. Kita hanya perlu menyelaraskan diri dengan irama alam dan mengikuti alur kehidupan yang telah ditentukan. Ketika kita mendengarkan suara alam, kita belajar untuk lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Akhirnya, mendengarkan suara alam adalah salah satu cara kita untuk kembali ke diri kita yang sejati, untuk merasakan kedamaian batin yang sejati, dan untuk mengingatkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Alam adalah pengingat bahwa kita harus menjaga dan melindungi bumi ini, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Karena pada akhirnya, kita semua terhubung dengan alam, dengan makhluk hidup lainnya, dan dengan seluruh semesta. Kita sering merasa terjebak dalam batasan dunia fisik yang kita kenal, batasan ruang, waktu, dan bentuk. Namun jika kita mengalihkan pandangan kita sedikit lebih jauh dari apa yang bisa kita lihat dengan mata, kita akan menemukan bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Dunia non-fisik, dunia yang berada di luar keterbatasan fisik yang kita alami sehari-hari, adalah dunia yang penuh dengan energi, kesadaran, dan kemungkinan tak terbatas. Dimensi yang lebih tinggi dari kesadaran ini adalah tempat di mana kita dapat merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan diri kita yang sejati dan alam semesta yang lebih luas.
Melampaui batasan fisik ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia material sepenuhnya, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengakses dimensi non-fisik yang mengalir melalui kita dan di sekitar kita. Dimensi ini adalah dunia energi, getaran, dan kesadaran yang tidak terikat oleh hukum-hukum fisika yang kita kenal. Dalam dimensi ini, kita bisa merasakan kedamaian yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas, dan cinta yang tidak terbatas. Kita bisa terhubung dengan sumber kehidupan yang lebih besar dan menyatu dengan semesta dalam cara yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bagaimana kita bisa mengakses dimensi yang lebih tinggi ini? Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui praktik spiritual yang membawa kita keluar dari dunia fisik dan membawa kita ke dalam dunia batin kita. Meditasi adalah salah satu jalan yang paling ampuh untuk melampaui batasan fisik ini. Ketika kita duduk dalam keheningan dan mulai menenangkan pikiran kita, kita memberi ruang bagi kesadaran yang lebih tinggi untuk muncul. Dalam keheningan ini, kita mulai menyentuh dimensi yang lebih tinggi dari diri kita, dan kita bisa merasakan keterhubungan yang tak terkatakan dengan alam semesta. Meditasi membantu kita untuk melampaui ego, yaitu bagian dari diri kita yang terbatas oleh identitas fisik dan dunia materi. Ketika kita melampaui ego ini, kita menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga energi yang terhubung dengan segala sesuatu. Di luar ego dan pikiran yang penuh kekhawatiran, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam dan kesadaran yang lebih tinggi. Di sini, kita dapat merasakan keterhubungan dengan dimensi yang lebih tinggi dari kehidupan, yang melampaui keterbatasan dunia fisik. Selain meditasi, praktik kesadaran penuh atau mindfulness juga merupakan cara untuk merasakan dimensi yang lebih tinggi. Dengan membawa perhatian kita sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa penilaian atau gangguan, kita membuka diri kita untuk merasakan energi yang ada di sekitar kita. Ketika kita benar-benar hadir, kita mulai merasakan getaran halus dari alam semesta yang mengalir melalui kita. Dan kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran penuh membantu kita untuk terhubung dengan realitas yang lebih dalam dan menyadari keterhubungan kita dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dimensi yang lebih tinggi ini juga bisa kita rasakan melalui intuisi dan penglihatan batin. Ketika kita mulai membuka diri kita untuk pengalaman non-fisik, kita mulai menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk merasakan energi, merasakan perubahan dalam medan energi, dan merasakan kebenaran yang lebih besar. Hal-hal yang sebelumnya kita anggap sebagai halusinasi atau perasaan aneh, bisa jadi adalah jendela menuju dimensi lain yang menghubungkan kita dengan kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita belajar untuk mempercayai pengalaman batin ini dan terbuka terhadapnya, kita mulai merasakan dunia non-fisik yang penuh dengan keajaiban dan kebijaksanaan. Kesadaran bahwa kita terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi memberi kita kemampuan untuk hidup lebih penuh, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan semesta. Ketika kita belajar untuk melampaui batasan fisik, kita membuka pintu untuk pengalaman spiritual yang tak terbatas, di mana kita menyadari bahwa kita adalah satu dengan segala sesuatu. Setiap pengalaman yang kita miliki, baik fisik maupun non-fisik, adalah bagian dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa tujuan kita di dunia ini. Alam adalah buku terbuka yang mengajarkan kita tentang keseimbangan. Setiap makhluk hidup, setiap ekosistem, dan setiap musim yang berganti adalah pelajaran tentang bagaimana hidup selaras dengan hukum-hukum alam dan keseimbangan kosmik. Alam mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah tentang dominasi atau penguasaan, tetapi tentang kerja sama dan keselarasan. Ketika kita hidup dalam harmoni dengan alam, kita juga menciptakan harmoni dalam diri kita sendiri. Keseimbangan dalam kehidupan adalah prinsip dasar yang ada di alam semesta. Di dalam tubuh kita, keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Begitu juga di luar diri kita, di alam dan di dunia ini, keseimbangan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting. Ketika kita menjaga keseimbangan ini, kita merasakan kedamaian batin yang mendalam dan hidup kita pun menjadi lebih penuh makna. Harmonisasi dengan alam dimulai dengan kesadaran.
Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta, kita mulai menghargai dan merawat lingkungan kita. Alam bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, ia adalah bagian dari diri kita. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam adalah menjaga keseimbangan dalam diri kita. Ketika kita merusak alam, kita juga merusak diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menjaga dan melindungi alam, kita menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup kita. Salah satu cara kita bisa hidup selaras dengan alam adalah dengan mengikuti ritme alam. Seperti halnya musim yang berganti, kehidupan kita juga memiliki siklus-siklusnya sendiri. Saat-saat untuk bertumbuh, saat-saat untuk beristirahat, dan saat-saat untuk melepaskan. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan siklus-siklus ini, kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita, tetapi untuk menyerahkan diri pada aliran hidup yang lebih besar. Alam mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan kita hanya perlu mengikutinya dengan penuh kepercayaan dan ketenangan. Selain itu, harmonisasi dengan alam juga berarti kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Alam memberi kita segala yang kita butuhkan untuk hidup, makanan yang sehat, udara yang segar, air yang jernih. Ketika kita mengabaikan tubuh kita dan hidup dalam ketidakseimbangan, kita juga mengabaikan hubungan kita dengan alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merawat tubuh kita sebagai cara untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Keseimbangan kosmik ini juga bisa kita temukan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menjaga hubungan yang seimbang, baik itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, kita menciptakan harmoni dalam hidup kita. Setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, memiliki dampak pada dunia di sekitar kita. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih, bertindak dengan integritas, dan berpikir dengan pikiran yang terbuka, kita menyebarkan energi positif yang mendukung keseimbangan dalam hubungan kita dengan orang lain. Harmoni dengan alam adalah perjalanan spiritual yang terus berkembang. Ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dalam sekejap, tetapi sebuah proses yang terus berlangsung seiring dengan pertumbuhan dan kesadaran kita. Dengan semakin banyak kita menyelaraskan diri dengan alam, semakin besar kedamaian yang kita rasakan dalam diri kita. Kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang terpisah, tetapi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dan dengan hidup dalam harmoni dengan alam, kita menemukan kedamaian batin yang sejati, tempat di mana kita merasa terhubung dengan diri kita yang sejati dan dengan semesta yang luas ini. Hidup selaras dengan alam bukan hanya memberikan kita kedamaian dalam diri kita, tetapi juga membantu kita menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Ketika kita belajar untuk mendengarkan alam dan menghormatinya, kita membuka diri kita untuk kebijaksanaan yang lebih besar, yang membimbing kita menuju kehidupan yang penuh dengan keseimbangan, kedamaian, dan harmoni. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa kita semua sebagai manusia adalah bagian dari keajaiban yang lebih besar, suatu tatanan yang sempurna dan harmonis yang mengalir dalam setiap makhluk hidup di dunia ini. Waktu dan ruang adalah konsep-konsep yang sering kita anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita hidup dengan jam yang berdetak, kalender yang menunjukkan tanggal, dan ruang yang membatasi gerak kita. Namun dalam perspektif spiritual yang lebih dalam, waktu dan ruang sebenarnya adalah ilusi, sebuah lapisan di atas kenyataan yang lebih besar, yang mengaburkan pemahaman kita tentang kesatuan dan keterhubungan sejati. Ketika kita melihat dunia ini dari sudut pandang fisik, kita merasa terpisah oleh waktu dan ruang. Kita percaya bahwa masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang, dan saat ini adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Kita juga merasa terpisah oleh jarak, ruang antara kita dan orang lain, atau kita dan alam semesta. Namun jika kita melihat dunia dari sudut pandang spiritual yang lebih dalam, kita akan menyadari bahwa waktu dan ruang tidaklah mutlak, dan keduanya sebenarnya hanyalah konstruksi mental. Dalam dimensi yang lebih tinggi, waktu dan ruang tidak terikat oleh pengertian yang kita miliki di dunia fisik. Dalam pengalaman spiritual yang mendalam, kita dapat merasakan keterhubungan dengan segala sesuatu tanpa batasan waktu dan ruang. Kita mulai memahami bahwa masa lalu, sekarang,
dan masa depan adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, di mana semua peristiwa terhubung dalam suatu jaringan yang saling berinteraksi. Ini adalah konsep tentang kesadaran luar waktu, di mana waktu tidak lagi terbatas oleh jam dan kalender, tetapi melampaui pengalaman fisik kita. Misalnya, dalam meditasi mendalam, banyak orang melaporkan pengalaman yang melampaui dimensi waktu dan ruang. Mereka bisa merasakan diri mereka berada di tempat yang jauh, atau bahkan kembali ke masa lalu, atau merasakan masa depan yang belum terjadi. Ini adalah bukti bahwa dimensi waktu dan ruang yang kita kenal hanyalah bagian dari ilusi kehidupan fisik. Dalam kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa merasakan semua ini sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana tidak ada pemisahan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketika kita mulai mengakui bahwa waktu dan ruang adalah ilusi, kita mulai melepaskan kekhawatiran dan ketakutan yang berasal dari rasa keterpisahan. Kita tidak lagi merasa terburu-buru atau terikat oleh harapan dan ketakutan akan masa depan. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Suatu siklus tak terputus dari kehidupan yang terus berkembang. Kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Memahami bahwa kita adalah bagian dari jalinan energi yang tidak terpengaruh oleh batasan waktu dan ruang. Melalui pemahaman ini, kita belajar untuk lebih hadir dalam setiap momen. Ketika kita membebaskan diri dari tekanan waktu dan ruang, kita bisa lebih menikmati kehidupan, lebih sadar akan hubungan kita dengan orang lain dan alam, dan lebih menghargai keajaiban hidup yang hadir di setiap detik. Kita menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang terkurung oleh waktu dan ruang, tetapi makhluk yang bebas, yang mampu merasakan dan mengalami segala sesuatu dalam kesatuan yang lebih besar. Salah satu perjalanan terbesar dalam spiritualitas adalah transformasi kesadaran. Perpindahan dari identitas terbatas yang kita sebut ego menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ego adalah bagian dari kita yang terikat pada dunia material, yang mendefinisikan diri melalui nama, status, pekerjaan, dan pencapaian. Ego memberi kita rasa identitas, tetapi pada saat yang sama, ego juga memisahkan kita dari realitas yang lebih luas. Dalam banyak ajaran spiritual, ego sering dianggap sebagai hambatan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Ego adalah aku yang terpisah, aku yang merasa berbeda dari orang lain, berbeda dari alam, dan berbeda dari semesta. Namun jika kita merenung lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa ego ini hanyalah sebagian kecil dari siapa kita sebenarnya. Kita bukan hanya tubuh fisik yang memiliki nama dan pekerjaan. Kita adalah bagian dari kesadaran universal yang lebih besar, yang tak terpisahkan dari segala sesuatu di alam semesta ini. Proses transformasi kesadaran ini melibatkan pergeseran pandangan kita tentang diri kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak terpisah dari dunia ini, melainkan kita adalah bagian integral dari kehidupan itu sendiri. Seiring perjalanan ini, kita mulai melepaskan keterikatan kita pada ego, yang seringkali berakar pada ketakutan, kecemasan, dan kebutuhan untuk diakui. Kita belajar untuk melihat diri kita lebih sebagai kita daripada aku, lebih sebagai bagian dari kesatuan daripada entitas yang terpisah. Salah satu cara untuk melakukan transformasi ini adalah melalui meditasi dan refleksi diri. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita memberi ruang bagi pemikiran dan perasaan kita untuk muncul. Pada awalnya, kita mungkin merasa terganggu oleh suara-suara dalam pikiran kita yang berhubungan dengan ego, pikiran tentang apa yang kita miliki, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, dan kekhawatiran tentang masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa semua ini hanyalah pikiran yang datang dan pergi. Kita mulai memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, dan kita tidak perlu terikat pada identitas yang dibentuk oleh ego. Melalui perjalanan spiritual ini, kita mulai menyadari bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri. Kesadaran yang lebih besar dari tubuh, lebih besar dari pikiran, dan lebih besar dari waktu dan ruang. Kita mulai melihat semua makhluk hidup,
termasuk diri kita sendiri, sebagai ekspresi dari kesadaran universal yang satu. Kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari sebuah jaringan yang tak terputus, yang menghubungkan kita dengan setiap makhluk hidup dan dengan semesta itu sendiri. Transformasi kesadaran ini tidak selalu mudah, karena ego memiliki daya tarik yang kuat. Ego seringkali berusaha mempertahankan posisi dominannya dalam hidup kita, menciptakan konflik batin dan ketegangan. Namun, dengan latihan yang konsisten dan kesabaran, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Kita mulai merasa lebih bebas, lebih ringan, dan lebih terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, transformasi ini membawa kita pada pemahaman bahwa hidup kita bukan hanya tentang pencapaian ego atau kesuksesan pribadi, tetapi tentang pelayanan kepada dunia, kepada orang lain, dan kepada diri kita yang sejati. Ketika kita hidup dengan kesadaran ini, kita mulai hidup dengan niat yang lebih murni untuk menyebarkan cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan kepada dunia. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pikiran yang kita pikirkan memiliki dampak pada dunia di sekitar kita. Dan kita mulai bertindak dengan penuh kesadaran dan cinta. Melalui transformasi ini, kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari apapun. Kita adalah bagian dari satu kesatuan besar yang penuh dengan cinta dan kehidupan. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi kedamaian yang berasal dari pemahaman bahwa kita adalah bagian dari seluruh semesta yang tak terpisahkan. Kehidupan seringkali kita pandang sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan pencarian. Pencarian akan kebahagiaan, kesuksesan, atau kepuasan pribadi. Namun ketika kita mulai memahami konsep keterhubungan yang lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa makna sejati kehidupan tidak dapat ditemukan dalam pencapaian individu atau pencarian material. Sebaliknya, makna hidup muncul ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, kesatuan yang tak terpisahkan dengan alam semesta dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dalam dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan dan ego, kita cenderung lupa bahwa kita sebenarnya tidak terpisah satu sama lain. Ketika kita dapat merasakan bahwa setiap makhluk hidup, dari manusia hingga tanaman, hingga makhluk halus lainnya, adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, kita menemukan pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup kita. Tujuan sejati kita bukanlah untuk mengejar status atau harta, tetapi untuk menyatu dengan semesta dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan keterhubungan kita dengan segala sesuatu. Mana hidup juga ditemukan dalam hubungan kita dengan alam. Alam bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi guru yang mengajarkan kita tentang siklus kehidupan, tentang kelahiran dan kematian, tentang perubahan yang konstan, dan tentang keseimbangan. Kita belajar dari alam bahwa segala sesuatu ada pada waktunya, dan setiap makhluk memiliki peranannya dalam tatanan yang lebih besar. Dengan memahami keterhubungan kita dengan alam, kita dapat lebih menghargai kehidupan dan menemukan kedamaian dalam menjalani peran kita dalam semesta. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa kita adalah satu dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ini adalah kesadaran yang membebaskan kita dari ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego dan menghubungkan kita kembali dengan inti sejati kita. Tujuan hidup kita adalah untuk menjalani hidup ini dengan penuh perhatian dan kasih, untuk memberi manfaat bagi dunia ini dengan cara yang sesuai dengan jati diri kita, dan untuk menyadari bahwa setiap tindakan kita berpengaruh terhadap kesejahteraan seluruh semesta. Pemahaman ini membawa kita pada suatu pencerahan, bahwa hidup kita adalah perjalanan spiritual yang lebih besar daripada sekadar pencapaian pribadi. Kehidupan adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan akhirnya menyadari bahwa kita tidak terpisah dari semesta ini, melainkan merupakan ekspresi unik dari kesadaran yang meliputi segala sesuatu. Ketika kita hidup dengan pemahaman ini, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam. Sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal,
tetapi berasal dari kedamaian batin yang datang dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Salah satu aspek yang paling kuat dari pemahaman spiritual yang mendalam adalah kemampuan untuk menyembuhkan, baik diri kita sendiri, sesama, maupun dunia. Penyembuhan tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi emosional, mental, dan spiritual. Ketika kita mengembangkan kesadaran tentang keterhubungan kita dengan semua makhluk dan alam semesta, kita membuka pintu untuk penyembuhan yang lebih besar yang meresap hingga ke inti kehidupan kita. Penyembuhan spiritual dimulai dengan kesadaran. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang tak terpisahkan, kita mulai memahami bahwa setiap luka yang kita alami, baik fisik, emosional, maupun mental, adalah bagian dari pengalaman kolektif umat manusia dan alam semesta. Kita bukanlah individu yang terpisah dalam penderitaan kita, melainkan bagian dari suatu aliran energi yang melingkupi seluruh makhluk hidup. Dengan kesadaran ini, kita dapat mulai mengubah cara kita merespons rasa sakit, baik dalam diri kita maupun dalam orang lain. Penyembuhan dimulai dengan penerimaan, menerima diri kita yang penuh dengan kelemahan dan kekuatan, serta menerima dunia seperti adanya, dengan segala kesulitan dan tantangannya. Dalam penerimaan ini, kita membebaskan diri kita dari penolakan, ketakutan, dan ketegangan yang menghambat proses penyembuhan. Kita mulai menyadari bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan bagian dari proses pertumbuhan. Dalam kesulitan dan tantangan, kita dapat menemukan kekuatan untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, dan untuk mengatasi hambatan yang muncul di sepanjang perjalanan hidup. Penyembuhan juga melibatkan hubungan kita dengan sesama. Ketika kita menyadari bahwa kita semua terhubung, baik dengan manusia, alam, atau bahkan dengan alam semesta, kita mulai memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang, empati, dan rasa saling menghormati. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai musuh atau orang asing, tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, berpengaruh pada orang lain. Dengan menjadi lebih sadar akan hal ini, kita dapat memilih untuk menyebarkan energi positif dan penyembuhan dalam setiap interaksi kita. Selain itu, penyembuhan melalui kesadaran keterhubungan juga melibatkan hubungan kita dengan alam. Alam adalah sumber energi kehidupan yang tak terbatas. Tanpa alam, kita tidak bisa hidup. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam, kita mulai merawatnya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Merawat alam adalah cara kita menjaga keseimbangan dan kesehatan kita sendiri. Ketika kita menjaga alam, kita juga menyembuhkan diri kita dan seluruh dunia, karena kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Dengan memperlakukan alam dengan kasih, kita menciptakan ruang untuk penyembuhan bersama. Penyembuhan fisik juga berhubungan erat dengan kesadaran ini. Ketika kita merasa terhubung dengan tubuh kita belajar untuk merawatnya dengan penuh perhatian. Tubuh kita adalah rumah bagi jiwa kita, dan ketika kita memberi perhatian pada kesehatannya, kita memberi ruang bagi energi penyembuhan untuk mengalir dengan bebas. Dengan berfokus pada pola hidup sehat, meditasi, pernapasan, dan nutrisi yang baik, kita membuka diri untuk penyembuhan yang lebih holistik, penyembuhan yang mencakup fisik, emosional, dan spiritual. Kesadaran akan keterhubungan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih besar bahwa setiap tindakan penyembuhan yang kita lakukan tidak hanya menyembuhkan diri kita, tetapi juga menyembuhkan dunia. Ketika kita menyembuhkan diri kita menyembuhkan hubungan kita dengan orang lain dan dengan alam. Dan ketika kita menyembuhkan dunia, kita menciptakan ruang bagi kesadaran yang lebih tinggi untuk muncul, bagi kedamaian dan harmoni untuk tersebar, dan bagi setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan dan kebahagiaan yang lebih besar. Dengan kesadaran ini, kita menyadari bahwa penyembuhan adalah perjalanan bersama. Sebuah perjalanan yang kita jalani tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk dunia yang lebih baik. Kita semua terhubung dalam aliran energi kehidupan ini, dan melalui kesadaran ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih sehat, lebih damai,
dan lebih penuh kasih. Pencerahan seringkali dianggap sebagai tujuan tertinggi dalam perjalanan spiritual. Dalam pengertian sederhana, pencerahan bukanlah sebuah pencapaian atau peristiwa luar biasa, melainkan sebuah perubahan persepsi yang mendalam, suatu pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita anggap terpisah sebenarnya adalah satu. Pencerahan adalah kesadaran bahwa kita bukanlah individu yang terisolasi, tetapi bagian dari aliran energi yang menghubungkan kita dengan semua makhluk dan seluruh alam semesta. Proses pencapaian pencerahan ini dimulai dengan pencarian akan kebenaran yang lebih besar. Kebenaran yang melampaui pemikiran, identitas ego, dan pandangan sempit kita terhadap dunia. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah lebih dari sekadar tubuh fisik yang terbatas oleh waktu dan ruang, kita mulai melihat dunia dan diri kita dengan cara yang berbeda. Pencerahan membuka mata hati kita untuk melihat bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah, melainkan ekspresi dari kesadaran yang lebih besar, yang hadir dalam segala sesuatu. Pencerahan bukan hanya soal memahami konsep ini dalam pikiran, tetapi juga merasakannya dalam hati kita. Ketika kita mencapai pencerahan, kita tidak hanya tahu bahwa kita adalah satu dengan alam semesta, kita benar-benar merasakannya. Kita merasakan keterhubungan kita dengan setiap hembusan angin, dengan setiap tetesan hujan, dengan setiap makhluk yang kita temui. Pada titik ini, kita melihat segala sesuatu sebagai bagian dari diri kita sendiri, dan kita tidak bisa lagi membedakan antara aku dan kamu, atau aku dan alam. Segala sesuatu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan pencerahan membawa kita pada kedamaian batin yang mendalam. Pencapaian pencerahan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Ketika kita membuka diri untuk menerima kebenaran ini, kita mulai mengalami perubahan besar dalam hidup kita. Kita mulai melepaskan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang berasal dari perasaan terpisah. Kita mulai hidup dengan rasa damai yang berasal dari pemahaman bahwa kita semua adalah satu, dan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berpengaruh pada keseluruhan alam semesta. Pencerahan mengajarkan kita untuk hidup dalam keharmonisan dengan diri sendiri dan dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, kita mulai hidup dengan niat yang lebih murni. Niat untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan di dunia ini. Dalam pencerahan, kita tidak hanya merasakan kedamaian batin, tetapi kita juga menjadi saluran bagi energi positif yang mengalir ke seluruh dunia. Setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pilihan yang kita buat membawa energi pencerahan yang dapat menyentuh dan mengubah dunia. Pencerahan adalah jalan yang membuka mata hati kita terhadap kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, tetapi bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Melalui pencerahan, kita datang untuk memahami bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian ego atau status, tetapi tentang kembali ke inti kita yang sejati, kesadaran bahwa kita adalah satu dengan semua makhluk dan alam semesta. Ketika kita memahami keterhubungan kita dengan segala sesuatu, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan yang positif bagi dunia. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik, dan perubahan ini dimulai dari diri kita sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, perbedaan, dan ketegangan, kita dapat menjadi cahaya yang membimbing orang lain menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju kehidupan yang lebih penuh kasih dan kedamaian. Menjadi cahaya untuk dunia berarti hidup dengan kesadaran penuh akan keterhubungan kita dengan orang lain, alam dan semesta. Ketika kita hidup dengan pemahaman ini, setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap sikap kita memiliki dampak yang lebih besar. Kita tidak lagi hidup untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama. Ketika kita menyebarkan energi cinta, kedamaian, dan kebaikan, kita menjadi saluran bagi perubahan positif yang meluas ke seluruh dunia. Kesadaran akan keterhubungan ini mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap orang lain.
Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kita merasakan empati yang mendalam karena kita tahu bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari pengalaman kita juga. Dalam interaksi kita dengan sesama, kita menjadi lebih sabar, lebih penuh kasih, dan lebih siap untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka menuju pencerahan. Namun menjadi cahaya untuk dunia juga berarti menjadi lebih sadar akan hubungan kita dengan alam. Alam adalah guru yang mengajarkan kita tentang keseimbangan, tentang siklus kehidupan, dan tentang ketergantungan kita terhadapnya. Ketika kita hidup selaras dengan alam, kita menjadi lebih terhubung dengan energi kehidupan yang mengalir di seluruh semesta. Dengan merawat alam dan menjaga keseimbangannya, kita membawa perubahan positif bagi diri kita dan bagi seluruh planet ini. Perubahan positif juga dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita membawa kedamaian dan kesadaran ke dalam kehidupan kita sendiri, kita menciptakan ruang bagi kedamaian itu untuk menyebar ke dunia luar. Proses ini dimulai dengan menerima diri kita sepenuhnya, termasuk kekuatan dan kelemahan kita, dan mengubah diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih penuh kasih, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Ketika kita merubah diri kita mengubah dunia di sekitar kita. Akhirnya, menjadi cahaya untuk dunia berarti hidup dengan niat yang tulus untuk membawa kebaikan bagi semua makhluk. Setiap tindakan kita, tidak peduli seberapa kecil, dapat membawa perubahan yang besar jika dilakukan dengan penuh kasih dan kesadaran. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh akan keterhubungan, kita menjadi agen perubahan yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain dan seluruh dunia. Dengan kesadaran ini, kita memahami bahwa kita tidak hanya ada untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melayani dunia dengan cinta dan kebaikan. Kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar, dan setiap tindakan kita membawa dampak pada keseluruhan alam semesta. Dengan menjadi cahaya untuk dunia, kita ikut membangun dunia yang lebih harmonis, lebih damai, dan lebih penuh kasih. Sebuah dunia yang kita ciptakan bersama dengan setiap tindakan kecil yang kita lakukan dalam kesadaran bahwa kita adalah satu. Dalam perjalanan spiritual kita telah mengarungi berbagai lapisan kesadaran, mempelajari keterhubungan kita dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dari energi yang menghubungkan kita dengan yang tampak dan tak tampak, hingga cinta yang menjadi kekuatan universal yang menyatukan kita semua, setiap bab dalam perjalanan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran akan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pencerahan bukanlah sekadar tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang. Proses yang memungkinkan kita melihat dunia dengan mata hati yang lebih terbuka, memahami setiap makhluk dan setiap fenomena sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kesadaran ini membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih damai, lebih penuh kasih, dan lebih harmonis, baik dalam hubungan kita dengan diri sendiri, sesama, maupun alam semesta. Namun, perjalanan ini tidak berhenti hanya pada pemahaman. Ketika kita menyadari keterhubungan kita dengan seluruh kehidupan, kita diberi tugas untuk menjadi cahaya di dunia ini, menjadi saluran bagi energi positif yang dapat membawa perubahan, menyembuhkan luka, dan menyebarkan kedamaian. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang hidup dengan kesadaran bahwa kita semua adalah satu, bahwa setiap tindakan kita mempengaruhi keseimbangan dunia ini, dan bahwa cinta dan empati adalah kunci untuk menciptakan kedamaian sejati. Apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana kita hidup, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, adalah cermin dari kesadaran kita akan keterhubungan ini. Ketika kita hidup dengan penuh kasih, perhatian, dan niat baik, kita tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga mengubah dunia. Kita adalah agen perubahan yang mampu membawa kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan yang lebih besar ke dunia ini. Dimulai dari langkah kecil yang kita ambil dalam kesadaran akan kesatuan kita dengan semua yang ada. Ketahuilah bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap makhluk yang kita temui, setiap hembusan angin, setiap bintang yang bersinar di langit adalah bagian dari perjalanan kita yang lebih besar.
Kita semua terhubung dalam aliran kehidupan yang abadi, dan hanya dengan kesadaran ini kita dapat hidup dengan penuh makna, sebuah kehidupan yang lebih tinggi, lebih penuh, dan lebih damai. Dalam setiap detik kehidupan kita, kita memiliki kesempatan untuk memilih, untuk hidup dalam kesadaran, untuk mencintai tanpa batas, untuk menyembuhkan, dan untuk menjadi cahaya bagi dunia ini. Kesadaran akan keterhubungan ini adalah anugerah yang membawa kita pada pencerahan, dan pencerahan itu adalah panggilan untuk menjadi satu dengan dunia dan semesta. Sebab, dalam akhirnya kita semua adalah satu dalam cinta, satu dalam kehidupan, satu dalam semesta yang tak terhingga. Semoga kita terus berjalan dalam cahaya ini, menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kesatuan yang lebih besar. Kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang abadi, dan dalam setiap detik, kita berkontribusi pada perubahan positif yang mengalir melintasi dunia ini, menuju kedamaian, harmoni, dan pencerahan sejati bagi semua makhluk.